Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin SPDI sebagai guru agama di MIS Nurul Falah 3, Kampung Cisau, Kecamatan Cimenggulang, Kabupaten Bogor, sekaligus sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2023 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023, insya Allah saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara nuring tentunya di MIS Nurul Falah 3. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 6 dengan tema pokok makanan halal dan haram dikonsumsi. Demikian yang bisa sampaikan. Lihat nanti videonya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semuanya masuk? Oke, lebih jelasnya coba Pak Hoer. Akan absen dulu ya. Absen dulu. Ainun, ada Ainun? Agis, Ahmad Matin, Almalia Putri, Altab, Arum, Aura, Hani, Hanifa, Ilbar, Hanesta, Kaila, Muhammad Aprijal, Muhammad Bilal, Muhammad Fadli, Muhammad Farhan, Ibrahim, Jiansa, Julhaji, Dapin. Insya Allah pada hari ini kita akan bahas tentang materi makanan halal dan makanan haram dikonsumsi. Kita harus tahu ya, makanan halal dan makanan haram dikonsumsi oleh umat Islam. Tapi sebelumnya kita menginjak ke materi lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, pemahaman, dan tentunya mudah-mudahan ilmu itu menjadi barokah, bermanfaat dunia akhirat. Silakan dipimpin oleh PM-nya, silakan. Baca doa mulai. Bismillah.
Alhamdulillah, hari ini insya Allah Bapak akan jelaskan, akan sampaikan materi pembelajaran baru. Tentunya kali ini akan disampaikan melalui nanti video akan tayang sini ya. Kalian lihat video ini, video tentang masalah makanan halal dan makanan haram. Tolong diperhatikan, disimak, diperhatikan, nanti dicatat oleh masing-masing kelompok. Nanti Bapak akan buat kelompok, 4 kelompok, dan masing-masing kelompok mencatatnya, menulis apa saja materi yang ada di video ini. Jangan ngantuk, jangan tidur ya. Tugasnya adalah kalian memperhatikan, menyimak, dan nantinya harus menulis, mencatat apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran yang ada di video itu. Oke? Paham semuanya? Paham. Oke, sekarang kita akan bikin kelompok. Sekarang tugas kalian adalah menyimak video yang akan Bapak tampilkan di layar ini. Ya, tugas kalian semua adalah mencatat, menyimak, mencatat pembelajaran yang ada di tayangan video ini. Paham semuanya? Nah, nanti kelanjutannya Bapak akan memberikan pertanyaan ke masing-masing kelompoknya. Coba siapa yang benar-benar bisa menyimak, menulis ya dari tayangan video ini ya. Silakan diperhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoerudin, guru fikih di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi fikih kelas 6 tentang makanan halal dan haram dikonsumsi. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88, "Wa kulu mimma rojaknakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mukminun." Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Makanan yang tidak baik harus kita tinggalkan. Sebab makanan yang tidak baik dapat merusak organ tubuh, bahkan mengakibatkan kematian. Macam-macam makanan halal. Dilihat dari tempat hidupnya, jenis-jenis makanan halal dapat dibagi menjadi 2, yaitu makanan halal dari darat dan makanan dari air. Makanan halal dari darat yaitu seperti 1 hewan ternak yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 biji-bijian dan umbi-umbian, 3 sayur dan buah-buahan. Yang kedua, makanan halal dari air seperti hewan yang hidup di air tawar. Yang ketiga, hewan yang hidup di air payau, dan hewan yang hidup di air asin atau laut. Adapun makanan haram adalah segala makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Berikut yang termasuk makanan yang diharamkan dalam Islam. 1. Semua makanan yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, semua makanan yang tidak baik, kotor, dan menjijikan ketiga bagian tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Keempat, semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudarat terhadap jiwa, raga, akal, moral, dan akidah, bahkan mengakibatkan kematian. Kelima, makanan yang didapat dengan cara tidak halal seperti mencuri, tipuan, korupsi, dan riba.
Telah kita ketahui bahwa makan dan minum adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Ajaran Islam menyuruh kita untuk memelihara diri dan menjaga kesehatan. Kita dilarang menyakiti atau menganiaya diri sendiri. Dengan demikian, makan dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri serta agar semakin kuat dalam beribadah kepada Allah. Selanjutnya, hendaknya kita menghindari makanan yang diharamkan. Janganlah sekali-kali kita mencobanya karena akan mempengaruhi diri kita. Demikian materi ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, Bapak hanya menjelaskan kembali apa dari tayangan video tadi, bahwa kita mengetahui apa itu jenis makanan yang halal, mana yang haram. Kembali Bapak tegaskan, apa sih makanan halal itu? Makanan halal itu artinya makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Coba siapa yang tahu makanan yang halal itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Seperti ayam, sapi, ya, kambing. Ya. Oke, dari penjelasan tadi, dari penayangan video tadi kan dijelaskan ya, bahwa diantaranya makanan yang halal itu ada dua bagian. Ada yang di darat, ada yang di darat, ada yang di air, ya enggak? Nih makanan yang halal di darat banyak, seperti kalau dari hewan, ya enggak? Sapi, kambing, ayam, ya enggak? Kemudian biji-bijian. Tahu biji-bijian tahu? Seperti padi, jagung, apa lagi? Kedelai, kacang, itu biji-biji dia ya, itu. Kemudian juga umbi-umbian. Apa umbian itu? Yang ditanya itu, ya. Seperti kentang, wortel, lobak, ketelapon dan sebagainya. Kemudian yang haram juga adalah, yang halal juga adalah sayur mayur, ya enggak? Seperti apa nih? Bayam, kangkung, sawi, banyak ya. Buah-buahan ini banyak nih, buah-buahan seperti anggur, anggur, mangga, rambutan dan sebagainya. Kemudian ini yang di darat tadi. Kemudian sekarang yang di air, Nah. Ya. Air juga kebagi dua. Air yang tawar, ada air yang asin. Kalau yang di air tawar seperti ada gurame, ya. Ada gurame, belut, lele, mujair. Kalau yang di air yang asin di laut seperti ikan tuna, ikan cumi, kerang dan sebagainya. Itu adalah yang hidup di air laut, ya, yang asin, ya enggak? Kemudian sekarang lanjut. Sekarang tadi makanan halal, sekarang makanan yang haram. Kebalikannya berarti, ya enggak? Kalau makanan haram itu berarti makanan yang tidak boleh, ya enggak? Kalau yang halal kan ada, makanan halal itu adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Sekarang kebalikannya, kalau makanan haram itu berarti makanan atau sejenis makanan yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Orang umat Islam, kita umat Islam bukan. Kalau di luar umat Islam itu terserah, ya nggak? Bagi kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram.
Jangan ini mah yang haram dihalalkan. Yang halal jelas halal diharam. Jangan dibalik. Betul. Ya. Kita harus tahu yang halal. Jelas. Kata Al-Qur'an, al halalu bayyin, al haram al bayyin. Ya. Yang halal dan yang haram itu semua sudah jelas. Kita kembali sekarang yang haram. Tadi udah yang halal. Sekarang yang haram, ya, yang haram. Seperti apa yang haram itu? Ya, kalau kita lihat di Quran surat Al-Maidah ayat 3, ya, diharamkan bagimu memakan bangkai. Tuh, bangkai, nggak boleh bangkai. Ada darah. Tuh, misalkan darah itu mana yang? Darah ketika misalnya dipotong itu kambing, terus darahnya ditaruh di baskomnya, bukan dikasih taruh baskom, ini darah gumpal, itu nggak boleh tuh, haram hukumnya. Terus juga daging umat Islam itu harus yakin bahwa daging babi itu adalah diharam. Di luar itu terserah mereka, orang non muslim. Ya nggak, bagi kita babi itu adalah haram. Kemudian yang diharamkan juga adalah hewan yang dipotong bukan atas nama Allah. Ya nggak? Orang non muslim motong kambing, nggak baca apa-apa dia, bukan atas nama Allah. Itu haram, daging kambingnya itu jadi haram karena disembelih, dipotong bukan oleh umat Islam. Kemudian juga yang diharapkan itu adalah binatang yang jatuh dari pohon, jatuh dari kandangnya, tiba-tiba sudah jadi bangke. Aduh, sayang banget itu kambing. Tetap itu hukumnya adalah haram. Kemudian juga yang diharam itu adalah hasil curian, ya enggak? Hasil curian, hasil penipuan, hasil korupsi. Itu semua adalah haram. Jadi haramnya itu haram mungkin dari akibat sebab. Ya enggak? Daging ayam itu awalnya halal, betul. Tapi lamun hayam nang maling, nang nyuri berarti hukumnya jadi haram sebab boleh nyuri. Paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, mudah-mudahan pada intinya kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengonsumsi makanan yang halal dan sebaliknya bisa menjauhi segala makanan yang haram. Kemudian sesuai dengan janji Pak tadi, masing-masing kelompok itu harus mempresentasikan, ya enggak? Harus ke depan masing-masing untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 bisa ke depan ya. Pertanyaan Bapak itu coba apa pengertian makanan halal? Coba ke depan. Coba hasilnya gimana? Sesuai nggak dengan isi daripada video itu? Sama nggak? Ya nggak? Sekali lagi, apa makanan halal itu? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan oleh umat Islam. Ya, makanan yang boleh dimakan atau dikonsumsi oleh umat Islam. Betul apa betul? Betul. Tepuk tangan semuanya. Ya, silakan. Kemudian Bapak persilakan untuk kelompok 2. Ke depan. Kelompok 2, pertanyaan Bapak adalah sebutkan macam-macam makanan yang dihalalkan. Makanan halal dari darah seperti kambing, sapi. Makanan halal dari darat seperti kambing, sapi, ayam dan sebagainya. Makanan biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai, kacang dan sebagainya. Umbi-umbian seperti kentang, warsa, lopak, ketela pohon dan sebagainya. Sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, sawi dan sebagainya. Buah-buahan
seperti anggur, mangga, rambutan dan sebagainya. Ya itu ya. Berarti lengkap, catatannya lah lengkap. Udah silakan. Tuh ya. Kemudian silakan kelompok 3. Kelompok 3 ke depan. Kelompok 3 coba apa pengertian makanan haram? Haram yang haram. Ya, kita yakin setiap yang dilarang oleh Makanan haram adalah benar. Makanan ya kita yakin makanan halal ada ini kamu tulisan kamu nih. makanan halal ada segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Kenapa sih kita harus meninggalkan yang haram? Ya, kita yakin setiap yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita pasti ada madaratnya, dan ketika kita meninggalkan yang dilarangnya pasti ada manfaatnya. Ya, betul ya. Tepuk tangan. Jadi setiap yang diharamkan pasti mengandung faedah. Ada madoratnya, ya enggak? Ya. Setiap yang diharamkan itu pasti ada madoratnya. Kemudian kelompok 4. Silakan ke depan kelompok 4. Coba kamu kelompok 4 ini sebutkan macam-macam makanan yang diharamkan. Atau bangkai, 2 darah, yaitu darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan yang disembelih, termasuk darah yang dibukukan. 3 babi, 4 daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. 5 semua makanan yang tidak baik, yaitu yang kotor dan memabukkan. 6 makanan hasil menipu atau mencuri, korupsi dan sebagainya. Ya, di antaranya adalah tadi jelas ya. Tepuk tangan semuanya. Makanan haram itu berarti 1 apa tadi? Daging babi, ya. Kemudian bangkai, betul nggak? Setiap bangkai itu pasti diharamkan. Terkecuali ada 2 nih. Yang boleh, yang halal itu kecuali 2 bangkai. Coba ada yang tahu nggak? Ada 2 bangkai yang boleh dimakan. Itu yaitu yang penting ikannya belum busuk. Misalkan kalian lagi jalan di Empang Batur, ada bangkai ikan, tapi belum lama, paling malam ya bangkainya. Itu boleh, tapi jangan langsung kalau kayak bagus itu jangan langsung diambil bawa pulang, tapi bilang lu yang kepunyanya Pak Haji, misalnya Pak Haji, ini ada bangkai ikan emas ya, ini mau ya, saya minta halalnya dulu, ya nggak, jangan langsung dibawa. Ya. Bangkai itu selama bangkai itu belum busuk, belum ada bilatungnya, boleh makan. Satu lagi ada nih bangkai yang boleh makan. Satu lagi bangkai. Tadi ikan udah, satu lagi. Bukan, yang suka hiber itu hiber. Bukan, burung mana? Yaitu belalang. Simut, ya nggak? Simut. Nah, kalau simut mah walaupun sudah jadi bangkai boleh dimakan. Ya tentunya ya asalkan bangkai belalang itu jangan terlalu lama, jangan sampai busuk ya, jangan sampai belatungnya seperti itu. Itu ada 2 binatang yang bangkainya boleh dimakan. Kemudian yang darah ya. Kalau lagi kita tegaskan bahwa darah itu adalah hukumnya haram. Kemudian yang ketiga sekali lagi tegaskan daging babi adalah haram. Awas, hati-hati nih. Hati-hati umat Islam makan bakso. Makan bakso dicampur dengan daging tikus juga nih banyaknya. Hati-hati ya. Awas nih. Hati-hati, jangan enaknya saja, jangan lezat. Jangan-jangan itu pakai daging babi. Hati-hati ya, jangan sembarangan makan gitu. Kemudian daging
hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Apa sebabnya kita, ya? Kenapa timbul pertanyaan, Pak Hoer, kenapa sih kita nggak boleh makan babi, makan yang haram-haram? Ya, pasti itu semua yang udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah. Ada kebaikan, ada kebaikannya. Di sini kita lihat, ya. Satu, kita niatkan ketika kita makan makanan yang halal itu, kita niatkan dalam hati kita untuk menjaga kesehatan. Kalau pengen sehat berarti harus makanan yang halal. Juga yang apa sebabnya? Juga kalau kita biasa makan yang halal, insya Allah, ya, kata ulama, insya Allah kita akan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah menerima nasihat. Kamu juga seperti itu. Kalau kamu sudah terbiasa makanan yang halal, insya Allah pikiran kamu akan jernih, akan mudah menerima pelajar, dan kesananya akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Mau menjadi anak yang soleh-soleh, mau? Kalau mau menjadi anak-anak yang soleh-soleh, biasakan memakan atau mengkonsumsi makanan yang halal, yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Paham semuanya? Paham semuanya, paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Ada ya? Mau bertanya ada? Safira mau bertanya? Ainun Mata bertanya? Ya? Oke, kalau tidak yang bertanya, mungkin hari ini pembelajaran ini dicukupkan sampai di sini. Sekali lagi, Bapak pesankan jangan bosan-bosan. Pelajaran hari ini menjadi catatan yang baik, terus dipelajari, dibaca-baca, insya Allah. Nih, ya nggak? Tugas pada Jumat yang akan datang adalah Bapak akan tes perorangan lisan masing-masing ke depan. Ya nggak? Siap semuanya, siap? Siap semuanya, siap? Akan ditanya semua Pak Hoer, siap? Ya demikian ya yang Pak Hoer bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dunia akhirat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.